Bagaimana kalau saya bilang ada satu pemain muda yang saat ini bisa menjadi rebutan dua negara? Indonesia menginginkannya, Australia juga menginginkannya. Dan yang membuat situasi semakin menarik, pemain ini belum sepenuhnya terkunci untuk Garuda. Karena itulah John Herdman tidak mau mengambil risiko sekecil apapun. Alih-alih membiarkannya bermain di kelompok umur, John Herdman justru melakukan langkah yang sangat cerdik. Langkah yang mungkin terlihat sederhana, tapi kalau berhasil, langkah ini bisa mengamankan masa depan timnas Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan. Nama pemain itu adalah Matthew Baker. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara cerdik John Herdman mematenkan status Matthew Baker agar tidak dibajak Australia. Sebuah keputusan ini yang bisa menjadi salah satu langkah paling penting dalam pembangunan timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel Irfan dengan cara klik tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Karena dukungan teman-teman sangat membantu channel ini untuk terus menghadirkan pembahasan sepak bola terbaik setiap harinya. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman pencinta timnas Indonesia, dalam sepak bola modern, mencari pemain berbakat itu sulit. Tetapi mempertahankan pemain berbakat jauh lebih sulit. Indonesia sudah merasakan sendiri bagaimana perjuangan panjang mencari pemain diaspora berkualitas. Ada proses komunikasi, ada proses administrasi, ada proses meyakinkan keluarga, ada proses meyakinkan pemain. Dan ketika semuanya sudah berjalan baik, ancaman lain muncul, yaitu ancaman dibajak negara lain. Inilah yang saat ini berpotensi terjadi kepada Matthew Baker. Bek muda milik Melbourne City merupakan salah satu talenta paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia. Usianya masih sangat muda, potensinya luar biasa, dan yang paling penting, dia memiliki masa depan yang sangat cerah. Namun, ada satu masalah besar. Matthew Baker masih memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Australia. Ayahnya berasal dari Australia, sementara ibunya berasal dari Indonesia. Kondisi ini membuat Baker memiliki hak untuk membela dua negara, Indonesia atau Australia. Dan selama statusnya belum benar-benar terkunci, ancaman pembajakan akan selalu ada. Apalagi Australia bukan negara sembarangan. Mereka memiliki sistem pembinaan yang kuat. Mereka memiliki kompetisi yang bagus. Mereka juga pasti terus memantau perkembangan Baker. Karena itu, Indonesia tidak boleh lengah. Sedikit saja terlambat mengambil keputusan, Indonesia bisa kehilangan salah satu aset masa depan paling berharga. Awalnya banyak yang memperkirakan Matthew Baker akan bermain bersama timnas Indonesia U19. Pilihan yang sebenarnya sangat masuk akal. Usianya masih cocok, turnamennya juga tersedia. Dan Novarianto tentu membutuhkan pemain berkualitas seperti dirinya. Namun ternyata John Herdman memiliki pandangan berbeda. Ia melihat sesuatu yang lebih besar lagi. Ia tidak hanya memikirkan kebutuhan jangka pendek, ia memikirkan masa depan timnas Indonesia. Karena itu, John Herdman memilih langkah yang cukup berani. Matthew Baker langsung dipromosikan ke skuad senior. Keputusan ini sempat membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa pemain muda seperti Baker justru dibawa ke level senior? Mengapa tidak membiarkannya berkembang dulu di kelompok umur? Jawabannya ternyata sangat strategis. John Herdman memahami regulasi FIFA. Ia memahami bahwa status pemain dengan kewarganegaraan ganda bisa menjadi masalah besar jika tidak segera diamankan. Banyak contoh yang pernah terjadi. Kasus paling terkenal adalah Declan Rice. Begitu juga dengan Jack Grealish.
Keduanya pernah membela kelompok umur Irlandia. Banyak orang mengira mereka akan menjadi masa depan sepak bola Irlandia. Tapi apa yang terjadi? Ketika kesempatan datang dari Inggris, mereka berpindah. Irlandia kehilangan pemain hebat. Mimpi mereka pun sirna. Dan John Hedman jelas tidak ingin Indonesia mengalami cerita yang sama. Karena itu, ia mulai bergerak lebih cepat daripada siapapun. Ia ingin memastikan bahwa Matthew Baker benar-benar menjadi bagian dari masa depan Garuda. Bayangkan posisi John Hedman saat ini. Di satu sisi ia ingin mengembangkan pemain muda secara bertahap. Namun di sisi lain ia harus melindungi pemain tersebut dari kemungkinan direkrut negara lain. Situasi seperti ini membutuhkan keberanian mengambil keputusan, dan John Hedman memilih untuk bertindak. Jika Matthew Baker mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan senior Indonesia melawan Oman maupun Mozambik, maka proses pengamanan statusnya akan semakin dekat. Satu demi satu langkah mulai disusun. Satu demi satu pintu mulai ditutup bagi Australia. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena John Hedman tahu bahwa masa depan sepak bola Indonesia tidak dibangun hanya dengan pertandingan hari ini saja, tapi juga dengan keputusan-keputusan penting yang dampaknya baru terasa beberapa tahun kemudian. Ada pelajaran menarik dari cerita Matthew Baker. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil pertandingan. Kita hanya melihat skor, menang atau kalah. Padahal pekerjaan terbesar pelatih kadang justru terjadi di luar lapangan. Membangun skuad, menentukan arah masa depan tim, mengamankan pemain potensial, menyiapkan generasi berikutnya. Semua itu sama pentingnya dengan memenangkan pertandingan. Dan dalam kasus ini, John Hedman menunjukkan bahwa ia tidak hanya berpikir sebagai pelatih, ia berpikir sebagai arsitek. Ia sedang membangun fondasi. Ia sedang memastikan Indonesia tidak kehilangan aset penting di masa depan. Karena talenta seperti Matthew Baker tidak muncul setiap hari. Pemain muda dengan kualitas bagus, pengalaman internasional, dan potensi berkembang besar adalah aset yang harus dijaga. Jika Indonesia berhasil mempertahankannya, keuntungan yang didapat bisa sangat besar. Bukan hanya untuk satu turnamen, tetapi mungkin untuk satu dekade ke depan. Sekarang coba kita bayangkan beberapa tahun dari sekarang. Matthew Baker sudah berkembang, fisiknya semakin matang, pengalamannya bertambah, mentalnya semakin kuat, dan ia menjadi salah satu pemain penting timnas Indonesia. Mungkin saat itu Indonesia sedang berjuang di Piala Asia. Mungkin Indonesia sedang bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Atau mungkin Indonesia sedang mencatat sejarah baru. Ketika momen itu datang, banyak orang mungkin hanya melihat performanya di lapangan. Tetapi sedikit yang akan mengingat bahwa semuanya dimulai dari keputusan cerdas yang diambil hari ini. Keputusan yang membuat Indonesia berhasil mempertahankan salah satu talenta terbaiknya. Karena sepak bola bukan hanya soal hari ini. Sepak bola adalah soal masa depan. Dan masa depan dibangun oleh keputusan-keputusan penting seperti ini. Jika John Hedman berhasil mengamankan Baker secara permanen, maka Indonesia tidak hanya mendapatkan satu pemain, Indonesia mendapatkan ketenangan, Indonesia mendapatkan kepastian, dan Indonesia mendapatkan masa depan. Teman-teman, menurut teman-teman, apakah langkah John Hedman mempromosikan Matthew Baker ke timnas senior merupakan keputusan yang tepat? Atau seharusnya Baker tetap bermain di timnas U19 terlebih dahulu? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan para pemain diaspora. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan ingat, masa depan Garuda sedang dibangun hari ini. Sampai jumpa. Salam olahraga. Salam sepak bola Indonesia.